Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Al-Waraqat fi Ushulil Fiqh. Ya, kita sampai kepada pembahasan mengenai anwa'ul ahkami, ya, yaitu varian hukum atau pembagian jenis-jenis dari hukum dalam fikih Islam. Wal ahkamu al muradatu fima dzukiru au fima dzukira sab'atun. Ya, dikatakan hukum yang dimaksud dalam definisi fikih yaitu ada 7. Ya, jadi dalam fikih Islam itu ada 7, ya, ada 7 jenis atau varian hukum. Al-wajibu wal mandubu wal mubahu wal mahdhuru wal makruhu wasahihu wal batil. Ya, jadi ada 7. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah mandub atau sunnah, yang ketiga adalah mubah, yang ketiga adalah mahdzur, dan yang keenam adalah makruh, yang kelima adalah makruh, kemudian yang keenam adalah sahih, dan yang ketujuh adalah batil. Naam, ya, wal fiqhul ilmu bil wajib wal mandub ila akhiri sab'ah. Jadi yang dimaksud dengan fikih artinya adalah mengetahui tentang suatu perbuatan, apakah dia itu wajib atau mandub atau mubah atau mahdur ya, atau makruh atau juga sahih dan juga batil. Itu adalah fikih. Jadi mengetahui hukum-hukum dari yang 7 tersebut. Naam. Ya, dikatakan juga wahada mandubun wahada mubahun wahakada ila akhiri juz'iyatin sab'ah atau juz'iyatis sab'ah. Ya, jadi sekali lagi ya, fikih ya itu adalah ilmu yang dipelajari atau yang mempelajari untuk mengetahui 7 hukum di dalam Islam, ya. Kemudian fal wajib, kita mulai dari yang wajib. Ya, yang disebut dengan wajib itu adalah min haitsu wasfuhu bil wujub. Jadi sesuatu yang sifatnya itu harus dilaksanakan, harus dilakukan. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Jadi sesuatu yang akan mendapatkan pahala ganjaran ketika melakukannya, ya, wa yu'aqabu ala tarki, dan juga akan mendapatkan siksa, akan berdosa ketika seseorang itu meninggalkannya. Wa yakfi fi sidqil iqabi wujuduhu li wahidin minal usati ma'a al-afwi an ghairihi. Ya, wa yujuzu ayyurida wa yatarattabu al-iqabu ala tarkihi kama abbara bihi ghairuhu fala yunafi au fala yunafil afwa. Jadi dikatakan sebagai ancaman siksa atau dosa bagi yang meninggalkannya atau meninggalkan perkara yang tadi wajib itu mungkin saja hanya terjadi pada satu orang, ya, sementara yang lain mendapatkan ampunan. Maknanya bahwa hukum wajib ini dia bisa berubah ya ketika memang dalam keadaan tertentu, ya. Misalnya mungkin dalam keadaan darurat, ya, dalam keadaan mungkin dipaksa atau terpaksa atau mungkin lupa gitu, ya, maka itu menjadi satu hal yang mengecualikan. Ya, dikatakan juga tadi wa yajuzu ayyurida yatarattabu al-iqabu ala tarki. Jadi boleh jadi ya yang disebut oleh penulis Imam Al-Juwaini adalah bahwa orang yang meninggalkan kewajiban itu sangat berpotensi untuk mendapatkan siksa atau dosa, ya. Nah, demikian juga, tetapi definisi ini juga tidak bertentangan dengan apa? Dengan konsep dari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bisa jadi sesuatu yang wajib tadi saya katakan bisa jadi mengalami perubahan hukum ketika dalam keadaan-keadaan tertentu, ya kan? Misalnya dalam keadaan darurat, dalam keadaan dipaksa atau terpaksa atau lupa atau mabuk
mabuk, ya, tidak sadar diri dan lain sebagainya. Maka ini disebut dengan yang wajib, sesuatu yang wajib yang harus dilakukan, ya, dan ketika dia lakukan akan mendapatkan pahala, dan ketika dia meninggalkannya, ya, maka atau tidak melakukannya maka dia berdosa. Itu adalah wajib. Naam, nastamir, kita lanjutkan. Wal mandubu, ya, min haitsu wasfuhu bin nadbi, ya. Jadi yang disebut dengan mandub itu adalah sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan, ya. Tadi sinonimnya kata mandub itu adalah apa? Adalah sunnah, yaitu sesuatu yang sangat dianjurkan. Apa definisinya? Ma yusabu ala fi'lihi, ya, sesuatu yang akan mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran ketika melakukannya, wala yu'aqabu ala tarkih, ya, dan tidak berdosa, tidak akan disiksa ketika meninggalkannya. Ya, ini adalah sesuatu yang sifatnya itu mubah, sesuatu yang sifatnya itu apa? Sunnah. Ya, misalnya sunnah rawatib. Ya, maka ketika seseorang itu sudah melaksanakan sholat yang wajib 5 waktu, maka mandub, ya, disunahkan untuk melaksanakan sholat yang sifatnya itu sunnah. Misalnya sholat sebelum fajar, sebelum zuhur, setelah maghrib, setelah isya. Ya, demikian juga sholat puasa, misalnya puasa Senin Kamis, puasa Daud, itu adalah mandub atau sunnah, ya. Ketika melaksanakan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ketika dia meninggalkan, ya, itu tidak apa-apa atau tidak berdosa. Itu yang kedua, yaitu mandub. Yang ketiga yaitu al-mubah. Apa itu mubah? Min haitsu wasfuhu bil ibahah. Jadi sesuatu yang memang boleh dilakukan dan juga boleh ditinggalkan. Ya, boleh dilakukan juga boleh, tinggalkan juga tidak apa-apa. Mala yusabu ala fi'lihi. Ya, jadi ketika melakukannya juga dia tidak dapat pahala, ya, secara khusus tidak dapat pahala. Kemudian watarkihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Ya, jadi ketika seseorang itu melakukan atau meninggalkan, dia tidak dapat ganjaran, tidak dapat pahala secara khusus, ya, dan juga dia tidak disiksa ketika meninggalkan ataupun juga melakukannya. Ini adalah mubah, ai ma la yata'allaqu bikulli min fi'lihi wa tarkihi sawabun wala iqabun. Ya, jadi melakukan ataupun meninggalkannya, ya, itu adalah perkara yang mubah, ya, tidak terkait dengan pahala dan juga tidak terkait dengan dosa atau siksa. Misalnya media, saya menggunakan media ini untuk misalnya dakwah, untuk menyampaikan ilmu, ya, maka itu adalah mubah, boleh dilakukan, ya. Kemudian juga misalnya melakukan hal-hal yang sifatnya itu tidak ada secara khusus hukumnya di dalam Islam, baik itu perintah ataupun larangannya, itu adalah mubah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah al-mahdhur. Mahwal mahdhur? Al-mahdhur min haitsu wasfuhu bil hadri ay al-hurmah. Jadi sesuatu yang mesti, yang harus ditinggalkan. Kenapa? Karena di sana ada unsur, ya, biasanya itu larangan atau ada unsur kemudorotan. Ya, ada kemudorotan yang akan dirasakan oleh manusia atau semesta. Apa itu mahdhur? Ma yusabu au ma yusabu ala tarkih imtisalan. Perbuatan yang meninggalkannya atas dasar kepatuhan akan mendapatkan pahala. Ya, jadi ketika orang itu meninggalkannya, itu dia akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan ganjaran. Wa yu'aqabu ala fi'lih, dan dia akan mendapatkan siksa atau dosa ketika dia melakukannya. Wa yakfi fi sidqil iqabi wujudahu liwahid minnal usati ma'al afwi an ghairih. Jadi ancaman siksa atau dosa bagi orang yang melakukan perkara haram ini mungkin saja benar-benar terjadi pada satu orang, ya. Bisa jadi terjadi pada satu orang, sementara pada orang yang lainnya itu mendapatkan ampunan, ya. Seperti tadi contohnya juga dalam keadaan misalnya sesuatu yang darurat, ya, terpaksa, sesuatu yang mungkin dipaksa. Nah, ini maka tidak masuk di dalamnya. Wa yajuzu ayyurida wa yatarattabu
al-iqabu ala fi'lihi kama abbara bihi ghairuhu fala yunafi ya al-afwa. Jadi boleh jadi yang dimaksud oleh penulis Imam Al-Juwaini adalah orang yang melakukan perbuatan haram ya berpotensi ya dia akan mendapatkan siksa atau dia berdosa ya, tetapi juga ya tidak bertentangan juga dengan apa konsep dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya bisa jadi dia akan apa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena juga luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, atau karena keadaan seseorang itu dipaksa, terpaksa, atau dalam keadaan istilahnya itu darurat. Naam, itu adalah mahdzur atau haram. Yang berikutnya adalah al-makruh min haitsu wasfuhu bil karoha. Jadi yang namanya makruh itu adalah sesuatu yang sebaiknya itu ditinggalkan. Kenapa? Karena perbuatan itu dibenci, ya, tapi tidak sampai ke haram. Dikatakan apa makruh itu? Ma yusabu ala tarkihi. Jadi perbuatan yang apabila ya dia itu ditinggalkan atas dasar kepatuhan maka akan mendapatkan pahala, ya, imtisalan, ya, wala yu'aqabu ala fi'li, dan juga dia itu tidak disiksa, tidak akan mendapatkan balasan, tidak akan berdosa ketika dia itu melakukannya. Nah, ini adalah makruh, ya. Jadi makruh itu adalah suatu amal perbuatan yang ketika kita melakukannya itu tidak berdosa, ya, tetapi kemudian ketika kita meninggalkannya, ya, ketika kita misalnya meninggalkannya itu apa dikatakan tadi itu, ya, yang makruh itu adalah perbuatan yang apabila ditinggalkan kita tidak melakukannya itu kita tidak kita itu akan dapat pahala, gitu ya. Jadi diulang lagi nih, jangan sampai salah ya. Jadi makruh itu namanya makruh, perbuatan makruh ya kalau dilakukan kita tidak berdosa. Ya, kita tidak berdosa, kita tidak akan mendapatkan siksa, ya. Sementara kalau kita melakukannya, kalau kita tidak melakukannya, maka kita itu akan mendapatkan pahala, ya. Nah, mudah-mudahan jelas nih makruh, jangan sampai salah. Pokoknya makruh itu adalah kalau kita lakukan ya tidak apa-apa, tidak dosa, ya. Tapi kalau kita meninggalkan atas dasar kepatuhan itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu adalah makruh. Kemudian wasahihu, dan sahih min haitsu wasfuhu bisihhati, ya. Jadi yang namanya sahih itu adalah sesuatu yang absah, yang boleh atau yang dikatakan itu sah, sahih, sah, absah, gitu ya, dalam syariat Islam. Ma yata'allaqu bihil nufudhu wa yu'tadu bih. Jadi sesuatu atau perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum dan diakui oleh syariat, ya, karena telah memenuhi semua hal, ya, rukun dan syaratnya, dan juga ditentukan oleh syariat, ya, aqdan kana au ibadatan, ya, baik itu yang sifatnya akad, ya, bainan nas, antara sama manusia, ataupun ibadah antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sahih itu adalah satu amalan perbuatan, ya, amal kebajikan yang itu sahih, yang itu benar disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap, ya, baik yang sifatnya itu akad, ya, ataupun juga ibadah. Naam. Wal akhir al batil, yang terakhir adalah batil. Apa itu batil? Min haitsu wasfuhu bil butlan. Jadi sesuatu yang batal, ya, atau perbuatan yang tidak memiliki akibat hukum dan tidak diakui oleh syariat, ya, ma la yata'allaqu bihin nufudhu wa la yu'tadu bih, ya. Jadi suatu perbuatan yang tidak memiliki akibat hukum dan tidak diakui oleh syariat karena tidak memenuhi semua hal, tidak memenuhi rukun dan syaratnya yang ditentukan oleh syariat, ya. Jadi sesuatu yang tidak ada nasnya, tidak ada dalilnya, dan itu tidak sah, gitu ya, tidak memenuhi rukun dan syarat dalam amal ibadah atau syariat di dalam Islam, aqdan kana au ibadatan, baik sifatnya itu akad ataupun sifatnya itu ibadah, ya. Jadi wal aqdu yatasifu bin nufudi wal i'tidad, ya.
akad itu memiliki label nufud dan juga iktidad. Ya, sementara wal ibadatu tatasifu bil iktidadi faqatil istilahan. Ya, jadi sedangkan ibadah dia hanya dilabeli dengan apa? Iktidad saja. Ya, jadi yang dimaksud dengan apa? Nafidan, akad dapat dilabeli dengan apa? Nafidun wa mu'tadun bihi. Ya, sementara ibadah itu adalah mu'tadun biha dan tidak dilabeli dengan apa? Nafidatan. Jadi artinya ibadah itu sesuatu yang memang yang sudah qat'i, yang sudah jelas sehingga tidak perlu adanya apa? Adanya tambahan-tambahan, ya tidak perlu adanya inovasi karena ibadah itu adalah apa? Sesuatu yang memang datang disyariatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan mengenai anwaul ahkam yang terdiri dari wajib yang harus dilakukan, kemudian mandub yaitu sunnah, kemudian mubah, ya kemudian mahdzur atau haram, ya kemudian makruh, kemudian sahih dan yang terakhir adalah batil. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.